Saudara, habis UKT, terbitlah Tapera. Ada apa dengan Indonesia? Yang pasti bertambah sudah beban karyawan swasta dan freelancer di masa depan, terutama kelas menengah bawah, dan sudah hidup makan tabungan, biaya pendidikan anak naik terus, masa depan dihadang potongan gaji. Buat Bapak Presiden dan anggota Dewan, saya perwakilan dari 01 dan 03, mewakili masyarakat 01 dan 03. Bagaimana Pak kalau Bapera itu dikhususkan buat pendukung 02 supaya mereka yang nabung di Bapera, kami nabungnya itu di celengan aja Pak atau di bank. Bagaimana Pak? Tolong disetujuin ya Pak. Soalnya kalau kami memprotes seperti ini, katanya mereka itu kami tuh sakit hati, belum bisa move on kalah pilpres. Jadi kita khususkan aja itu buat 02 ya Pak. Tolong saya nih Pak. Enggak, gue cuma bingung masalahnya ini yang punya ide bikin kebijakan ini tuh siapa ya? Karena nggak masuk akal. Gaji per bulan lo bakal dipotong 2,5% untuk Tapera. Pengusaha juga bayarin 0,5% kalau nggak salah. Si Tapera ini tuh sebenarnya ya buat kita-kita juga, karena uang yang kita kumpulin itu bakal jadi tabungan kita saat nanti beli rumah. Misalnya aja gaji lo 5 juta, setahun tabungan Tapera lo ya 1,5 atau 2 juta lah. Terus pertanyaannya, ngumpulin duit 1.500.000 per tahun, mau sampai kapan bisa sampai kebeli rumah? Sekarang ya, semurah-murahnya KPR tuh 500.000 per bulan itu juga rumah subsidi. Dengan skema yang kayak gini ya, lu butuh 100 tahun untuk bisa nabung beli rumah subsidi. Gua sih lebih seuzon sama yang punya ide ini ya. Kayaknya niat jahatnya lebih besar daripada ingin membantu Gen Z atau milenial membeli rumah. Terus ya, gak semua orang itu pengen punya rumah. Emang ada beberapa orang yang mendingan gue kontrak aja daripada beli rumah, gak kejangkau harganya. Prioritas orang-orang dalam mengelola gajinya itu beda-beda. Kebutuhannya pun juga beda-beda. Kalau emang lu beneran khawatir anak muda itu gak bisa punya rumah, ya coba bikin kebijakan gimana caranya supaya harga rumah itu makin lama gak naik gila-gilaan. Aneh ya, aspirasi rakyat gak pernah didengar, tapi sekalinya bikin kebijakan tuh aneh-aneh. Belakangan ini, kita terus-menerus disuguhi oleh berita-berita yang membuat kita semakin resah. Berita tentang rencana kenaikan pajak dari 10% menjadi 12%, rencana kenaikan tarif listrik hingga minyak goreng, dan tak ketinggalan biaya kuliah yang setinggi langit pun juga turut menambah beban pikiran masyarakat. Pemerintah lagi-lagi menerbitkan kebijakan kontroversial yang dinilai membebani rakyat. Para pekerja, baik pegawai pemerintah maupun swasta dan buruh, diwajibkan membayar iuran Tapera sebesar 2,5% sebagai tabungan pembiayaan rumah. Kebijakan ini menuai penolakan dari berbagai pihak, padahal DPR dan pemerintah sebelumnya sudah sepakat dengan penerbitan Undang-Undang Tapera. Juga sekarang mau dialokasikan juga untuk tabungan perumahan rakyat Pak. Itu kira-kira di 2027 sendiri, itu kira-kira 3% setiap dari gaji, tidak hanya di ASN juga tapi swasta juga. Ya semuanya dihitung lah. Biasa dalam kebijakan yang baru itu pasti masyarakat juga ikut berhitung, mampu atau nggak mampu, berat atau nggak berat. Seperti dulu waktu BPJS di luar yang BPI yang gratis 96 juta kan juga rame, tapi setelah berjalan kan saya kira merasakan manfaatnya bahwa rumah sakit tidak dipungut biaya, hal-hal seperti itu yang akan dirasakan setelah berjalan. Kalau belum biasanya pro dan kontra. Dan kini Presiden Jokowi mengumumkan bahwa dirinya akan berencana untuk memotong gaji seluruh karyawan, baik pegawai negeri maupun pegawai swasta, yaitu sebesar 3% dari total gaji mereka. Pemotongan ini akan dialokasikan ke sebuah unit bisnis pemerintah yang bernama Tapera atau Tabungan Perumahan Rakyat. Di sini artinya, baik pegawai negeri maupun swasta akan mengalami pemotongan gaji tambahan, yaitu sebesar 3%, setelah sebelumnya dipotong oleh pajak penghasilan, BPJS, serta potongan-potongan lainnya, termasuk cicilan pinjaman perusahaan jika memang ada. Tidak ambil semua, saya ambilkan sampel contoh saja pemirsa. Misalnya untuk gaji 3 juta. Kalau gaji 3 juta, kita potong 3% per bulannya, maka akan dibayarkan ke Tapera yaitu sebesar Rp90.000, dan kemudian untuk per tahunnya akan menjadi sekitar Rp1.080.000. Itu untuk gaji 3 juta pemirsa, atau mereka yang masuk dalam kategori berpenghasilan rendah. Selain itu kalau misalnya 5 juta sendiri, ini untuk per bulannya dipotong 3% menjadi Rp150.000
Rp200.000 yang harus disetorkan setiap bulannya atau nantinya secara spesifik setiap tanggal 10, dan kemudian untuk iuran per tahunnya akan mencapai sekitar Rp1.800.000. Tapi kan ini yang kemudian masih belum jelas pemirsa terkait dengan syarat berapa sebenarnya pengajuan minimum untuk bisa mengajukan pembelian rumah. Karena kalau kita lihat di KPR misalnya, KPR itu mengambil kurang lebih sekitar 30% dari harga rumah yang akan kita beli. Upahnya 25 juta, anggap saja misalkan 4 juta atau 3,5 juta. Itu akan terkumpul 1 bulan, itu kita 120 ribuan 1 bulan, Mbak. Harga rumah minimalis, kami juga anggota sudah banyak yang melakukan KPR itu rata-rata 200 sampai 250 juta. Kan bisa dihitung. Untuk mengumpulkan uang 250 juta dari 1 bulan yang setoran 120 ribuan, itu kurang lebih butuh 2.000 bulan itu. Kalau dihitung tahun itu bisa sampai 166 tahun. Ini nggak reliable begitulah. Tapi menariknya, pemerintah di sini beralasan bahwa pemotongan ini dimaksudkan agar rakyat bisa menikmati rumah yang akan dibangun oleh pemerintah di masa depan. Namun mari kita kalkulasi. Jika seseorang dengan gaji 3 juta rupiah dipotong 3%-nya, itu berarti Rp90.000 per bulan. Maka dalam setahun, ia akan menabung Rp1.080.000 di Tapera. Jumlah ini pun akan menjadi Rp10.800.000 dalam 10 tahun. Dan pertanyaannya, apakah uang 10 juta tersebut yang ditabung selama 10 tahun itu cukup untuk membeli rumah? Jawabannya tentu sangat sulit sekali, mengingat harga rumah yang terus melonjak tinggi. Bahkan untuk uang muka saja, uang 10 juta rupiah itu mungkin tidak cukup, apalagi untuk mempertimbangkan inflasi dan kenaikan harga bahan bangunan, serta harga-harga tanah yang setiap tahun pun selalu ada perubahan. Sementara gaji dari pegawai tersebut tidak akan naik setinggi itu. Saat ini Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK sedang menghitung total kerugian keuangan negara akibat korupsi di PT Asabri. Sementara ini kerugian negara ditaksir mencapai 23,73 triliun rupiah. Bola panas Jiwasraya menggelinding ke meja hijau. Dalam dakwaan di sidang perdananya, tim jaksa mengungkap skandal Jiwasraya diduga merugikan negara sebesar 16,8 triliun rupiah. Ketidakbecusan pengelolaan dana oleh pemerintah sebenarnya sudah terbukti dari kasus Asabri dan Jiwasraya, di mana ada dana pensiun Asabri yang telah dikorupsi, yaitu sebesar 23 triliun rupiah, dan dana Jiwasraya yang sebesar 17 triliun rupiah. Mega korupsi ini sudah tercium sejak lama, dan di sini menunjukkan ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola dana masyarakat yang besar. Ditambah lagi dengan kong kali kong para mafia investasi yang akhirnya merugikan rakyat. Tapera ini tidak ada bedanya dengan Asabri ataupun Jiwasraya, sama-sama mengumpulkan uang rakyat dan menginvestasikannya untuk mendapatkan keuntungan. Namun belajar dari kasus-kasus sebelumnya, Tapera juga sangat berpotensi mengalami kebobolan karena ketidakbecusan pengelolaan dana. Model pemotongan gaji seperti Tapera ini saya rasa sangat memberatkan masyarakat, terutama bagi mereka yang bekerja pada sektor swasta. Dengan gaji yang sudah kecil dan dipotong pula untuk BPJS ataupun cicilan lainnya. Belum lagi harus memikirkan biaya listrik yang bisa saja naik sewaktu-waktu, BBM, ongkos transportasi, sekolah anak-anak mereka, serta harga bahan makanan yang saat ini tidak stabil. Program makan siang gratis ini diberikan kepada lebih dari 70,5 juta anak dengan simulasi harganya Rp15.000 per porsi. Namun sekali lagi ya, catat, ini baru simulasi yang dilakukan oleh pemerintahan Pak Jokowi. Nah, kemudian kita akan lihat di sini. Pertanyaan selanjutnya saudara adalah anggarannya berapa sih? Tentu anggarannya sangat besar karena 70,5 juta anak. Nah, untuk memberikan makan siang gratis kepada anak-anak ada jumlahnya 70 juta lebih anak-anak dengan simulasi harga makan siang Rp15.000 per porsi. Ini angka yang keluar, nggak main-main. Dana yang dialokasikan adalah 253,8 triliun rupiah per tahun.
Nah, sumber duitnya dari mana? Sumber duitnya nanti adalah refocusing dan realokasi dari 3 unit sumber duit. Yang pertama adalah uang fungsi pendidikan, yang kedua adalah uang fungsi perlindungan sosial, yang ketiga adalah dana kesehatan. Karena program ini menyangkut 3 dimensi. Kalau dia anak sekolah, maka bisa di-cover dengan dana pendidikan. Kalau dia adalah anak orang miskin, bisa di-cover dengan dana perlindungan sosial. Kalau dia orang hamil, bisa di-cover dengan dana kesehatan. Tergantung pada segmentasi orang yang bersangkutan. Dalam pandangan publik, potongan 3% ini bukanlah benar-benar untuk perumahan rakyat yang sulit terbeli. Tapi di sini banyak orang beranggapan untuk membiayai program makan siang gratis, yaitu dari Presiden terpilih 2024. Program yang kemudian namanya diubah menjadi program makan bergizi gratis, diperkirakan memakan banyak anggaran yang fantastis, yaitu sekitar 400 triliun rupiah. Program ini sendiri juga memiliki polemik tersendiri, di mana banyak yang meragukan efektivitas dan transparansi penggunaan dana tersebut. Dengan kebijakan yang terus-menerus memeras rakyat tanpa memberikan solusi untuk pendapatan yang tinggi, entahlah apa yang ada di dalam pikiran pemerintah saat ini. Mereka hanya sibuk memotong dan memeras keringat rakyatnya sampai tetes terakhir, tanpa memberikan solusi yang nyata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Alih-alih mencapai Indonesia Emas 2045, rakyat di sini justru semakin cemas dan lemas. Pemerintah perlu segera untuk mengevaluasi kebijakan ini dan mendengarkan suara pekerja. Tanpa pembahasan yang matang, program Tapera ini akan menjadi beban tambahan yang tidak perlu. Di tengah-tengah kesulitan ekonomi yang saat ini sangat dirasakan oleh masyarakat, pemerintah harusnya bertanggung jawab penuh atas penyediaan perumahan yang layak, bukan hanya berperan sebagai pengumpul dana. Terima kasih telah menyimak video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk konten inspiratif lainnya. Sampai jumpa dalam video-video kami berikutnya.